Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YP di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini kembali kita membahas soal-soal persiapan untuk mengikuti kompetisi sains nasional pada tingkat kabupaten untuk mata pelajaran fisika pada tahun 2021. Soal yang kita bahas tentang dinamika partikel pada gerak melingkar. Kita membahas soal yang pertama, sebuah mobil bergerak dengan percepatan tangensial sama dengan 0,62 meter per second pangkat 2 di sepanjang belokan jalan mendatar berjari-jari R sama dengan 40 meter. Koefisien gesek antara ban roda dengan permukaan jalan adalah 0,20. Jika mobil mulai bergerak dari keadaan diam, maka jarak yang dapat ditempuh mobil tanpa slip adalah titik-titik meter. Lintasan mobil dapat kita gambarkan seperti yang ditunjukkan. Percepatan tangensial dari mobil itu adalah percepatan yang menyinggung lintasan melingkar. Pada soal besarnya 0,62 meter per second pangkat 2 ditunjukkan pada gambar. Kemudian ada kecepatan tangensial, yaitu kecepatan yang menyinggung lintasan melingkar. Itu sejajar dengan percepatan tangensial. Mobil bergerak dari keadaan diam, berarti V0 sama dengan 0 dan jari-jari lintasannya R sama dengan 40 meter. Koefisien gesek mu sama dengan 0,20. Agar mobil bergerak tanpa slip, maka gaya gesek harus berperilaku sebagai gaya sentripetal. Arahnya menuju pusat lintasan melingkar untuk menahan mobil agar tidak slip keluar lintasan. Maka kita bisa tuliskan gaya gesek yang besarnya sama dengan mu atau koefisien gesek dikali berat dari mobil M kali G, itu besarnya sama juga dengan mv kuadrat per R, yaitu gaya sentripetal. Maka kita dapatkan V kuadrat sama dengan mu kali G kali R. Ini merupakan kecepatan tangensial kuadrat. Maka dengan menggunakan hubungan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali delta S, dengan delta S ini adalah jarak yang ditempuh, maka kita bisa substitusikan V kuadratnya menjadi mu kali G kali R sama dengan 2 kali A nya itu adalah AT atau percepatan tangensial dikali dengan delta S. Maka delta S nya sama dengan mu kali G kali R dibagi dengan 2 AT. Kita substitusikan nilai-nilai dari mu, yaitu 0,2 dikali G nya 10 dikali R nya 40 bagi 2 kali AT nya 0,62. Maka kita dapatkan jarak yang dapat ditempuh mobil tanpa slip sepanjang 64,5 meter. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kedua. Sebuah partikel berada di puncak gundukan es berbentuk setengah bola dengan jari-jari R-nya 60 cm. Partikel itu didorong sedikit dan mulai meluncur turun. Asumsikan bahwa tidak ada gesekan antara partikel dengan permukaan es. Saat partikel tersebut tepat meninggalkan permukaan es, ketinggian partikel dari dasar permukaan setengah bola tersebut adalah titik-titik sentimeter. Gundukan es dapat kita gambarkan seperti yang ditunjukkan. Kemudian partikel mulai meluncur dari puncak gundukan es di titik A, kemudian tepat meninggalkan gundukan esnya pada titik B. Kemudian kita dapat menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada partikel di titik B, yaitu ada gaya normal, kemudian ada gaya berat, dan kita uraikan gaya beratnya menuju pusat dari gundukan es ini, yaitu mg cos theta. Kemudian ketika tepat meninggalkan gundukan es, posisi partikelnya sebesar H dari dasar. Misalnya mula-mula partikel berada di titik A ya, di puncak gundukan es tadi, kemudian bergerak meninggalkan permukaan es pada titik B. Menurut hukum kedua Newton di titik B, resultan FB nya sama dengan mvb kuadrat per R. Maka resultan F pada titik B nya itu sama dengan min
NB itu normal pada titik B, minus karena normal berada keluar. Kita mengambil gaya yang menuju pusat lintasan itu bernilai positif, maka ini tambah mg cos theta sama dengan mvb kuadrat per r, arah gaya ke pusat positif. Maka kita dapatkan VB nya sama dengan, yaitu VB kuadrat sama dengan GR kali cos theta ya. NB sama dengan 0 karena partikel tepat meninggalkan permukaan dari gundukan es tadi. VB ini merupakan kecepatan partikel ketika tepat meninggalkan permukaan es. Kita gunakan hukum kekekalan energi dari titik A ke titik B. Maka ketika di titik A dari dasar partikel berada pada posisi R ya, maka mgr yaitu memiliki energi potensial dan energi kinetiknya 0 karena dari keadaan diam partikel bergerak, sama dengan ketika berada di titik B, energi potensial partikel titik B nya adalah mg kali h besar ditambah dengan energi kinetiknya sebesar setengah mvb kuadrat. Dari gambar kita bisa tuliskan h-nya atau posisi partikel di titik B itu sama dengan jari-jari lintasan atau gundukan es kali cos theta. Maka dari hukum kekekalan energi ini kita sederhanakan dan kita substitusikan h-nya ke dalam hubungan hukum kekekalan energi, maka kita bisa tuliskan GR sama dengan G kali R cos theta plus setengah GR cos theta. M-nya sudah kita coret, atau kita dapat sederhanakan menjadi 1 sama dengan 3/2 cos theta. Maka kita dapatkan cos theta-nya sama dengan 2/3. Jadi ketika partikel tepat meninggalkan gundukan es, sudut yang dibentuk pada posisi partikel terhadap garis vertikal itu sebesar cos theta sama dengan 2/3. Maka kita substitusikan ini ke dalam H, yaitu sama dengan R cos theta dengan R-nya 60 cm dikali 2/3, maka kita dapatkan H-nya sebesar 40 cm. Ini merupakan posisi partikel ketika tepat meninggalkan gundukan es.